semua. Yang saya hormati Ibu Kepala Sekolah yang mewakili sebentar lagi di belakang, para wakil kepala sekolah, dan Ibu Bapak Guru yang saya cinta. Hari ini kita akan memulai Kombel Komunitas Belajar SMP Negeri 4 dengan memulai aksi nyata Mundur 14 Budaya Positif yang narasumbernya Ibu Leni Susati Pane. Jadi diharapkan untuk kita karena ini direkam pakai YouTube adalah cantik tidak apa-apa yang itu kameranya di belakang. Nah, kita nanti sebarkan di YouTube biar bisa ditonton sedunia aja. Oke, terima kasih. Begitu pembukaan dari saya. Begitu dan pembukaan dari saya kita untuk Ibu Leni Susati. Dipersilakan. Bapak di depan. Yang telah menggerakkan, yang telah mengarahkan, dan yang telah berbuat untuk Kombel di SMP Negeri 4 pada saat itu. Mereka telah bergerak, mau bergerak. Karena memang ini di setiap sekolah harus ada Kombel. Tidak ada ketinggalan dengan sekolah lain. Makanya mereka bergerak. Terima kasih dan alhamdulillah. Yang telah memulai memprakarsai ya. Pertama barangkali ya mudah-mudahan berikutnya akan lebih mengikut yang lain, juga mengikuti jejak yang sama untuk kebaikan sesuai dengan apa arahan di kinerja dan PMM itu kita ikuti bersama. Makanya tetap dilihat di kinerjanya, PMM-nya, dan juga si PKB-nya. Itu terus dilihat. Di sana banyak informasi, banyak hal yang harus kita lakukan agar kita bisa menjadi lebih sukses. Ulang lek sumuni, jangan jalan di tempat. Apalagi masih muda-muda belia. Ulang mandalan top, mandalan tempat. Harus bergerak terus. Lihat apa yang bisa kau lakukan, apa yang bisa kau buat, buatlah.
Selagi kita diberi Allah kesehatan, ruang, waktu, kesempatan, itu kuatlah. Apalagi teman sekarang ini banyak hal yang diinginkan oleh kementerian untuk setiap satuan pendidikan. Banyak hal yang diinginkan oleh kementerian di setiap satuan pendidikan. Bukan cuma SMP Negeri Rempang. Kalau lain itu kita ikuti, itu positif semua. Demi kebaikan kita pribadi khususnya, kebaikan komunitas di Kombel umumnya, juga seluruh keluarga besar SMP Negeri Rempang. Karena kita sudah di keluarga ini, kita berbuatlah yang terbaik. Nggak usah merasa merugi, jangan Bapak Ibu merugi. Nah dia udah, lo jangan pikir, nah dia udah, tambah karya dia. Kalau kita masih di sini kita tutup. Kalau kita nggak mau, kita ketinggalan. Kalau kita nggak mau, kita ketinggalan. Apalagi yang masih muda-muda. Saya memang memprioritaskan yang muda-muda. Kalau kayak saya udah menjelang purna baktinya ini, sama dengan Pak Mujadi juga, barangkali menjelang purna bakti, mungkin oke lah, nak konbek Pak Mujadi teh kan udah muda. Aku masih nama Arifun sama saya Bu. Oh Ibu Nermi, oh iya. Tapi yang jelas semangatnya tetap udah Pak Mujadi. Nah, semangat masih tetap udah Ibu Nawali, ayah Ibu Nermiati, kita mendukung langsung semua. Ada berbuat, lanjutkan, ulang pula diambati, ulang Pak Mujadi. Nah itu ya, Pak Jamal itu masih muda, Pak Jamal masih lama di sini. Masih bisa berbuat banyak. Nah Pak Jamal, kalau kami nggak lagi bisa berbuat banyak, tapi masih bisa lah berbuat. Ya Pak biasa juga kayak lain-lain ya. Ada beberapa kegiatan ya, kegiatan itu pun saya yang menghujung orang dalam, bukan dari dinas itu. Saya lihat lah. Itu tergerak, bergerak, menggerakkan. Itulah yel-yel dari guru penggerak. Tergerak, bergerak, menggerakkan. Dan alhamdulillah ada CGP kita. Luar biasa memang dia berbuat di sini. Jalan guru penggerak, Ibu Neni, Susanti. Tadi pun saya sampai tadi kan ada pertemuan di SMP 5, ujian sebetulnya. Berhubungan dengan apa ya? Selanjutnya tentang ini ya, tentang aksi nyata modul budaya positif. Ada rupanya budaya negatif. Ya banyak bedanya. Banyak sekali budaya negatif. Termasuklah barangkali pembulian ya, budaya negatif. Memberikan kalimat-kalimat negatif pun budaya negatif. Menghambat orang untuk maju juga budaya negatif. Ya kan? Pak ada ya? Menghambat orang untuk maju dia. Oh, pulang deh, nah mau jawab itu budaya negatif, ya. Kalau kita nggak bisa orang lain jangan dihambat gitu lah. Bebas, makanya dipakailah pikiran-pikiran kita yang kita. Keputusan paling tidak kita mensupport, mendukung. Mudah-mudahan bisa menyemangati, menginspirasi, ya. Tapi yakin dan percayalah Bapak Ibu, perbuatan baik itu tidak akan sia-sia. Jangan lihat hasilnya sekarang. Jangan lihat, mungkin hasilnya kelihatan setelah beberapa tahun. Kalau mati hasil perbuatan baikmu hari ini. Jangan instan, harus kelihatan. Lo jaiba, nang doa. Jangan Bapak Ibu. Nggak instan, yakinlah. Itu yang saya lakukan selama ini hingga usia saya sampai 50 tahun. Ya, niat-niat baik yang saya doa-doakan yang lalu-lalu itu barangkali enggak saat itu tercapai gitu lah benar-benar ya. Benar sekarang ini yang senior di sini ya, benar-benar senior kita lah. Itulah saya kira ya, mudah-mudahan sukses acara ini. Sekali lagi terima kasih kepada Bapak Adi Gunawan dan Henry Susanti. Yang lain juga bisa bergabung ya, bergabung atau mau gimana tanyalah sama Pak Adi dengan Bu Henry. Yang jelas Bapak Ibu jangan sia-siakan waktu muda dengan hal-hal yang tidak jelas. Pergunakan. Apalagi ini kita masuk perbuatan baik, tugas, tanggung jawab dan amanah.
semuanya akan baik-baik saja. Kalau niat kuat, dalam hal kesehatan pun insya Allah semuanya akan baik-baik saja. Kalau niat kuat, luruskan niat. Jadi, mudah-mudahan akan dipermudah Allah urusan kita. Ya kan Ibu Martini, guru agama ya kan? Insya Allah dipermudah urusan kita. Kasih Allah jalan keluar dari agak kita sangka-sangka. Ya kan Ibu Sanawari, jadi yang saya sampaikan. Terus satu hal lagi di sini saya sampaikan ya. Kalau nanti saya sampaikan ya, saya sampaikan. Mudah-mudahan kegiatan ini alhamdulillah mudah-mudahan sukses sesuai dengan yang kita harapkan. Kira-kira untuk kebaikan kita semua. Mudah-mudahan dengan kegiatan ini bisa memotivasi, bisa mensupport, bisa menginspirasi Bapak Ibu semua untuk ke depan juga harus berbuat hal yang sama walaupun dengan topik yang berbeda, dengan judul yang berbeda. Makanya dibuka-buka Ibu kinerjanya baik kinerja dengan di PKB. Ya, di PKB itu itulah apapun tentang SMP Negeri 4 saya akan perjuangkan. Di sisa umur saya prioritasnya untuk SMP 4. Prioritas saya ya, prioritas saya Sulawesi dan selagi saya masih dipercaya. Itu ya dalamnya saya. Ini apa yang mendukung. Ya, itulah yang bisa saya sampaikan. Dan kita sudah dengan ibunya juga. Jadi mudah-mudahan kegiatan ini sukses dan terima kasih kepada Bapak dan ibunya. Saya baik kalau yang salah kepada saya mohon maaf. Dan kepada Allah saya mohon ampun. Saya baik dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Kepala Sekolah. Selanjutnya mungkin ada permintaan dari Kompel. Mungkin ada kegiatan sebulan sekali atau sekali 2 minggu. Mungkin nanti dibicarakan sama Ibu Kepala Sekolah. Terus yang mau bergabung sama Kompel bisa, silakan siapkan aksi nyata. Itu aja. Karena rata-rata dari kita aksi nyatanya ada yang sebagian, tapi mungkin masih banyak yang belum menyiapkan aksi nyata. Minimal aksi nyata. Kalau nunggu validasi mungkin 3 bulan baru siap. Saya 5 validasi baru 1 yang lolos. Nah, saya maksudnya itu. Saya 5 validasi sertifikat 5 baru 1 lolos. Menunggu selama 1 bulan lebih. Makanya saya kena aksi nyata. Nggak siap. Kalau dia tidak divalidasi bisa ada di Google apa ya? Kalau masih ada diperbaiki bisa. Kalau bisa kita siapkan aksi nyata kita. Dependen itu ya. Harapan dari Kompel itu aja. Kita lanjutkan untuk Ibu Leni Susanti. Silakan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kesempatan dan kesehatan kepada kita semua sehingga kita bisa melaksanakan kegiatan komunitas belajar SMP Negeri 4 untuk perdana pada hari ini. Yang saya hormati Ibu Kepala Sekolah SMP Negeri 4 yang sudah memberikan dukungan dan support luar biasa kepada kita semua sehingga terlaksananya acara ini ataupun acara-acara yang mendukung peningkatan mutu SMP Negeri 4. Kemudian kepada Ibu Wakil Kepala Sekolah juga dan juga rekan-rekan sesama guru, juga mungkin ada beberapa staf usaha. Terima kasih atas kehadirannya, sudah berhadir di tempat ini dalam rangka diseminasi budaya positif. Jadi ini memang kegiatan komunitas belajar kita, yaitu aksi nyata budaya positif yang akan saya paparkan nantinya. Kepada teman-teman semua, saya di sini bukanlah untuk membuli, tapi hanya berbagi praktik baik saja. Artinya mungkin kebetulan saya terlebih dahulu mendapatkan ilmu ini, saya yang membagikannya. Mungkin teman-teman yang lain nanti bisa juga ada praktik baik yang bisa dibagikan. Jadi semata-mata saya di sini tidak untuk membuli ataupun istilahnya, tapi saya hanya menyampaikan
Insaniyyah Kohori. Kita serahkan semuanya kepada Allah. Aksi nyata modul 1.4 budaya positif, yaitu di sini fokusnya adalah diseminasi budaya positif. Nah, apa itu diseminasi? Diseminasi itu pengimbasan budaya positif. Sebelum kita lanjut, ini dulu. Karena judulnya adalah budaya positif, ada positifnya. Saya minta kepada teman-teman agar aura positifnya keluar. Sekarang tolong berdiri. Tolong semuanya berdiri. Kemudian berhadapan dengan teman sebelahnya. Teman-teman silakan tersenyum 30 detik, tatap matanya sampai dalam bibir dan lucu. Matanya saja 30 detik. Pak Ade 30 detik ya Pak Ade. Pak Ade 30 detik ya. Ya kita mulai ya. Ayo. Silakan. Tanahkan suara. Senyum tatap, tersenyum aja dulu. 30 detik. Tersenyum lihat matanya, jangan lihat bibirnya yang lucu. Matanya saja. Iya, silakan 30 detik ya Pak. Mulai. Tatap matanya. Tersenyum selama 30 detik. Matanya saja, jangan melihat. Gimana? Sudah Pak? 20 detik. 30 detik. Ayo 30 detik. Tatap matanya. Oke, habis. Oke, silakan. Terima kasih teman-teman semuanya. Ya. Jadi, ya, melihat teman di sebelahnya, kita tersenyum. Menyimpan ke email Kita menunjukkan aura positif dari kita semuanya. ada positif Ya, enggak? jadi sebenarnya memang agak tersawa. Bukan aura positif saja lah. Karena ini adalah budaya positif. Baik. Sebelum kita mulainya, saya minta kita buat ini apa namanya itu? Kan ada kalau misalnya di kelas untuk memecah keributan, memecah keributan. Kita buat dia ice breaking-nya, tetapi ini hanya untuk memecah dan bisa kita gunakan. Yang cara ini juga boleh kita di kelas. Apapun nanti ini juga ada cara lain yang lebih mudah dan praktis. Kita mulai. Tepuk 1. Tomat tangan
prinsip itu ujungnya adalah berakhir di sini. Motivasi intrinsik apa itu? Untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percayai. Ini tujuannya juga ke siswa kita juga. Jadi kita harapkan mereka punya motivasi dari dalam dirinya, bukan karena kita mau hukum, bukan karena kita mau kasih imbalan atau hadiah atau karena dia. Seperti itu. Ini yang mau kita temukan. Nah, kita masuk ke keyakinan sekolah atau kelas. Keyakinan sekolah, kalau dulu mungkin disebut dengan kesepakatan kelas. Kalau misalnya yang guru yang sudah PPG itu biasa itu misalnya mulai Zoom atau apa, baik Bapak Ibu kita buat kesepakatan kelas ya, tolong dibacakan. Nah, ini keyakinan kelas tidak beda jauh sebenarnya. Cuma ini mungkin kalau di sekolah kita mungkin belum diterapkan di kelas ya. Jadi saya memang sudah mulai menerapkannya karena saya juga kebetulan karena sudah mulai belajarnya, dan saya coba terapkan juga di kelas saya. Keyakinan sekolah atau keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas saja? Jadi keyakinan kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Misalnya, kalau tidak mengerjakan PR, kamu harus lari keliling lapangan, gitu ya. Itu peraturan yang juga. Atau misalnya tidak pakai seragam, kamu harus berdiri, misalnya seperti itu. Jadi dia lebih abstrak. Apa dia misalnya? Keyakinan nanti kayak contoh daripada keyakinan kelas itu maksudnya seperti apa? Selanjutnya, keyakinan kelas berupa pernyataan universal atau umum. Ya. Kemudian pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk yang positif. Tidak ada kata larangan, tidak ada kata tolak. Dilarang membuang sampah sembarangan. Buanglah sampah pada tempatnya. Kita ubah. Kemudian keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Jadi cukup 3 sampai 7 saja. Selanjutnya keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Jangan yang beriring-iringan di keyakinan kelas ini. Yang kira-kira bisa dicapai oleh seluruh warga kelas. Semua warga kelas hendaknya berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Jadi kita nggak buat peraturan, mereka yang kita suruh. Apa yang kita buat keyakinan kelas ada konsumsi anak ibu. Kita kasih contoh satu biar menstimulus dia biar tahu apa sih maksud ibu ini gitu ya. Jadi kita buat menjaga ketertiban ketika proses belajar mengajar di kelas. Itu ketertiban itu sudah banyak coba. Itu maksudnya yang bisa lebih kemudian. Jadi nggak langsung disebutkan. Kalau ribut, kamu nanti begini. Nah, seperti itu. Jadi udah lebih berat. Tapi nanti ada tindakan dari setelah melakukan keyakinan kelas. Semua warga kelas hendaknya bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Kalau kira-kira misalnya kurang pas, boleh tidak diisi. Kita ubah ya keyakinan kelas. Sebaiknya memang ini dilakukan oleh wali kelas, tapi tidak tertutup kemungkinan dilakukan oleh para guru bidang studi di kelasnya masing-masing. Karena memang motivasi intrinsik di kelas itu belum terjadi, seperti saya di kelas 89 itu sudah saya buat kesepakatan kelas 89, 810 sama 811, dan memang di kelas 810 sama 811 sudah saya revisi menjadi keyakinan kelas, sedangkan 89 belum. Tapi tidak semuanya tidak langsung instan berhasil itu. Buktinya ketika saya masuk nanti, mungkin di kelas saya saja mereka yang mematuhi. Ketika lihat saya mereka lari, tapi ketika nanti guru yang lain tidak. Tapi itu yang mau kita kembangkan sehingga setiap guru atau pembuat kelas menempel keyakinan kelas di dinding kelas sehingga itu menjadi acuan juga bagi guru mata pelajaran yang ada di kelas. Sebenarnya namanya saja, cuma intinya sebenarnya kalau sekarang disebut dengan keyakinan kelas yang pertanyaan kami tanyakan juga. Jadi apa bedanya kesepakatan kelas dengan keyakinan kelas? Sama-sama kesepakatan sebenarnya karena kita nggak buat peraturan sendiri, tapi bersama dengan siswa. Gimana nak? Setuju? Setuju bu. Gitu. Jadi nggak kita yang buat, bukan? Kalau ibu nanti kalau kayak gini ya kayak gitu. Jadi gimana? Setuju? Setuju. Nanti ketika misalnya mereka melanggar, maka kembalikan aturan kita kembalikan. Ini contohnya. Ya, ini contohnya. Nah, contoh keyakinan kelas. Ini memang kelas 1, tapi bisa kita terapkan karena ini baru di sekolah kita, nggak menutup kemungkinan kita pakai di sekolah kita juga meskipun kelas 1, kelas 1 SD ya. Setiap anggota kelas perlu belajar. Nah, ini contohnya. Ada kelas 7, hormat. Hormat ini adalah nilai-nilai kebajikan. Jadi dari keyakinan kelas kita munculkan apa nilai kebajikan yang muncul dari keyakinan kelas. Hormat. Misalnya, kami meyakini bahwa sahabat
penting untuk menghormati semua orang dan barang milik orang lain. Nilai kebajikan apa dari segi yang kita dapatkan? Nilai kebajikan formal. Gitu. Kemudian ada bekerja. Kami meyakini bahwa sangat penting untuk mengerjakan segala pekerjaan atau mengikuti kegiatan yang telah ditugaskan. Berarti dia nilai kebajikannya adalah bekerja keras, bekerja sungguh-sungguh seperti itu. Jadi kemudian ada diterima dan dimiliki. Kami meyakini bahwa sangat penting untuk merasa diterima pada suatu kelompok dan sangat peduli satu dengan yang lain. Di sini tidak akan terjadi pembunuhan kalau dilakukan keyakinan keras diterima dan dimiliki. Memang dia abstrak, enggak secara langsung to the point gitu. Tapi nanti akan ada setelah ini nanti ada tindak lanjutnya gitu. Berikut adalah kebutuhan dasar manusia. Sebenarnya kita semua, bukan saja murid kita, anak kita di rumah juga punya kebutuhan dasar. Apa itu bertahan hidup? Survival. Kemudian ada penguasaan, power. Kemudian ada kasih sayang dan rasa diterima. Ada kebebasan, freedom. Kemudian ada kesenangan atau fun. Jadi kita ini semuanya pengen senang, pengen menguasai sesuatu, pengen bertahan hidup, pengen ada kasih sayang dan diterima juga. Kemudian ada rasa kebebasan. Nah, ketika seorang murid melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan atau melanggar peraturan, hal itu sebenarnya dikarenakan mereka gagal memenuhi kebutuhan dasar, apakah di sekolah atau di rumahnya. Berikut contohnya. Studi kasus. Ibu Julaika, guru wali kelas 9H, sedang bingung menghadapi ulas salah satu murid di kelasnya namanya Tommy. Beberapa anak telah mengeluhkan Tommy yang seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti ini Julaika, apa yang akan Anda lakukan? Menurut Tommy, kira-kira apa alasan Tommy melakukan hal tersebut? Ada yang mau kasih pendapat? Iya. Betul. Apalagi kira-kira? Iya, karena mungkin dia mamanya nggak ada di rumah. Ini hal yang biasa kita hadapi mungkin di mana. Kita lihat dari mana dia kebutuhan dasarnya ini yang nggak terpenuhi. Kita lihat. Contoh pertama, kenapa alasannya? Karena ia lapar dan orangnya tidak, orang tuanya tidak membawakannya bekal makan siang. Maka kebutuhan dasar yang perlu terpenuhi adalah kebutuhan untuk bertahan hidup. Belum terpenuhi kebutuhannya, makanya dia mengambil kekalahannya. Alasan yang kedua, karena dia merasa senang temannya dan memperhatikan dia. Ketika temannya melaporkan tindakan itu kepada gurunya dan gurunya beritahu orang tuanya sehingga orang tuanya jadi memperhatikan dia, maka kebutuhan dasar yang sedang terpenuhi adalah kebutuhan akan kasih sayang, love, dan merasa diterima. Karena dia butuh kasih sayang. Selanjutnya alasan yang ketiga, karena temannya jadi takut dengan dia dan menuruti keinginannya, maka sebetulnya Tommy sedang berusaha memenuhi kebutuhannya akan berprestasi. Dia mengatakan, aku paling hebat di sini. Alasan Tommy yang keempat, karena dia merasa bosan dengan bekal makanan yang dibawakan ibunya dari rumah. Karena ibunya selalu membawakan bekal yang sama, oleh karena itu dia ingin mencoba makanan teman-temannya yang beraneka ragam. Maka Tommy sedang berusaha kebutuhannya akan kebebasan. Tak mau dia dihimbau, bebas, freedom, gitu ya. Selanjutnya, alasan yang kelima, karena dia melakukannya dengan iseng aja dan dia meminta menikmati ekspresi wajah teman-temannya yang kesal karena diambil makanannya dan menurut dia ekspresi teman-temannya itu lucu. Maka berarti Tommy sedang berusaha memenuhi kebutuhannya akan kesenangan, fun. Dia happy aja gitu, gak ada rasa apa-apa ya. Nah, inilah sebenarnya kebutuhan dasar yang perlu dipenuhi. Nah, posisi kontrol guru, ada penghukum, ada pembuat rasa bersalah, ada teman, pemantau, dan manajer. Nah, kita lihat kita berada di posisi mana sekarang. Saya putarkan video. Ya, kita beri sebentar. Karena ini sudah selesai, kita lihat ini posisi kontrol guru yang mana kak kita di antara yang di sini. Silakan kita tonton. Video. Piye gornya
Ayak amannya. Ini nomor sopan ya. Kenapa saya harus ke 18 kan Bu? Posisi yang kedua. Maaf Bu. Maaf Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin susah lagi anak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau begini terus. Bisa jantungan kalau ibu tegur bapak kepala sekolah. Sana cepat kelas. Maaf ya Bu. Maaf sekali. Nah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya Bu. Habis ibu saya udah bawa saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukan anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu. Saya nggak mau banget tadi. Jadi biar saya bincang tetap nggak kencang Bu. Ya sudah sana, nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin senang ibu demi ibu. Bisa kan? Bisa Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu dari sering urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah?
Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ya, Ren? Maaf Bu, saya lupa salah saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Nara meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Nara bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan memperbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Nara lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu. Kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan biasa alarm kapan Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibu dan Naren ya? Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren? Agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada Bu. Baik Naren, terima kasih untuk bersama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Baik, Bapak Ibu. Jadi saya izinnya maksudnya ini kan 12:43 ya. Kita sesuaikan nanti selanjutnya 12:55 karena memang harus mengambil videonya minimal 1 jam. Ya, mau diatur dulu. Baik, berikutnya adalah saya presentasikan. Ini dia tadi posisi kontrol. Mungkin kita semuanya pernah berada di setiap posisi itu. Kalau saya mungkin manajer ini memang belum masih baru akan saya lakukan gitu. Yang terbaik adalah posisi sebagai manajer. Nah, kalau penghukum dan pembuat rasa bersalah itu akan mengarahkan ke identitas negara. Nanti mungkin ada kalau kita lihat teman kita ada yang dia posisinya memang jadi teman mahasiswa, ada yang dia jadi pemantau. Nah, sekarang kita bisa melihat diri kita sendiri. Posisi manakah yang sudah kita lakukan? Mungkin kalau di sini saya rasa yang paling sering merasa ini Bu Rika ini, ya, karena memang kebetulan mereka banyak dihadapkan dengan masalah-masalah di pekerjaan Bapak Ibu. Tapi tidak tertutup kemungkinan juga kita sebagai guru bidang studi juga yang tidak mengerjakan PR dan sebagainya. Bagaimana kita bisa menjadikan posisi kita itu tidak sebagai penghukum atau pembuat rasa bersalah, tapi bisa pelan-pelan menjadi teman pemantau dan paling bagus lagi adalah sebagai manajer yang terakhir tadi ya. Nah, ini dia. Ini yang tadi motivasi eksternal. Ini motivasi eksternal itu ada penghukum, pembuat rasa bersalah, teman dan pemantau. Itu masih motivasi eksternal. Namun untuk identitas gagal, kalau kita sebagai penghukum atau pembuat orang merasa bersalah, maka dia akan menjadi perilaku kontrol negatif. Sedangkan yang bagus adalah ketika kita melakukan posisi
Selanjutnya, posisi kontrol guru yang paling baik seperti yang saya sampaikan tadi adalah sebagai manajer. Guru dapat berbuat sesuatu bersama murid, mempersilahkan murid bertanggung jawab dan mendukung murid agar dapat menemukan solusinya. Nanti kita kembalikan keyakinan kelas atau keyakinan sekolah, apa yang sudah dilanggarnya, kemudian apa yang bisa dilakukannya, menyadarkan diri dia. Ya. Selanjutnya, bagaimana cara menyelesaikan masalah dengan cara segitiga restitusi. Nah, kalau manajer dia, inilah tahapan yang bisa dilakukan kalau kita sebagai manajer, yaitu segitiga restitusi. Apa saja dia? Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Kemudian yang kedua, memvalidasi tindakan yang salah. Dan yang ketiga, menanyakan keyakinan. Apa saja dia menstabilkan identitas? Bagaimana caranya? Menstabilkan identitas dilakukan berdasarkan prinsip bahwa membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran yang nanti akan menggeser identitas gagal ke identitas sukses. Apa yang dikatakan? Kita sampaikan, berbuat salah itu memang hal yang manusiawi. Ibu pun pernah melakukan kesalahan. Tidak ada manusia yang sempurna. Kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini. Bapak, ibu tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar dan siapa yang salah. Ibu lebih tertarik untuk menyelesaikan masalah. Ini yang bisa kita sampaikan kepada siswa ketika kita mau menstabilkan identitas siswa tersebut. Artinya setiap manusia itu pernah melakukan kesalahan. Asal mama aku dia, biar ngaku dia, biar dia akunya bahwasanya iya ya. Semua orang pernah melakukan kesalahan. Kemudian memvalidasi tindakan yang salah. Memvalidasi tindakan yang salah dilakukan berdasarkan prinsip bahwa setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu sehingga guru dan orang tua akan bergeser dari pemikiran stimulus respon yang tadi menjadi proaktif serta akan lebih mengenali dan mengakui kebutuhan murid atau anak. Kamu pasti punya alasan kenapa kamu melakukan itu. Itu yang ditanyakan ke anak. Asi dari kosong ini. Apa sih pentingnya begini itu? Nah itu sudah validasi tindakan. Kamu boleh tetap berusaha menjaga kesehatan, tapi tambahkan lain yang baru, ya. Dan maukah kamu belajar cara lain untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan tanpa memukul misalnya, contohnya ya. Contoh kalimat-kalimat yang bisa kita ungkapkan. Kemudian yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Menanyakan keyakinan dilakukan dengan memberi pertanyaan-pertanyaan bermakna kepada murid atau anak untuk memberikan motivasi secara intensif sehingga mampu mengaitkan keyakinannya dengan tindakan yang salah. Yang kita sampaikan apa nilai yang kita percaya di sekolah itu, nilai apa yang kita sudah sepakati seperti itu. Kelas yang ideal itu seperti apa sih? Kamu ingin jadi seperti apa? Apa yang kamu rasakan ketika kamu melakukan itu? Apa yang kamu rasakan? Ini boleh kita praktekkan di rumah juga ketika anak kita melakukan kesalahan di rumah. Jadi kalau seandainya kita misalnya agak berubah-ubah posisinya boleh. Jadi di apakah saya nggak mesti harus seperti itu, tapi sebaiknya ini yang dilakukan. Kalau misalnya duluan dia memvalidasi dulu tiba-tiba ke sana boleh-boleh saja, ya. Ini yang sebaiknya, ini yang perfectnya ya. Selanjutnya adalah terima kasih. Iya, terima kasih atas perhatiannya semua. Mudah-mudahan apa yang kita dapatkan pada hari ini bisa memberikan kita bisa mengamalkan budaya positif di sekolah kita, mulai dari disiplin positif sampai kepada mempraktekkan segitiga restitusi yang sudah ada dari waktu pertama. Jadi kalau mau belajar dari budaya diskusi lebih dalam lagi di ruang yang berbeda dan suasana yang berbeda, karena saya yakin Bapak Ibu juga ada yang saudara yang sudah makan juga. Saya pertama karena sudah mengambil waktunya. Iya, nanti akan segera dikirim oleh Pak Ade Google Form-nya, silakan diisi seperti yang saya sampaikan, jangan salah titik, jangan salah nama agar sertifikatnya sampai. Kenapa tidak sampai waktu itu? Karena ada salah ketik, mungkin salah titik saja, maka sertifikat itu akan lari ke email yang Bapak Ibu kirim pada itu seperti itu ya. Jadi silakan Pak Ade langsung dikirim ke grup, silakan diisi, hanya cuma nama, kalau ada kemudian bisa itu saja. Silakan Pak. Silakan dibuka di ya, boleh. Nanti boleh. Sekarang pokoknya dikirim dulu, silakan diisi. Semuanya insya Allah akan kami penuhi sertifikatnya. Terima kasih atas perhatiannya. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan yang saya sampaikan itu untuk pembelajaran yang berbagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
budaya disiplin, budaya disiplin. Mudah-mudahan ini dapat kita serap dan kita terapkan di kelas kita maupun di kehidupan sehari-hari kita. Nah, jadi untuk sisi ini sudah selesai. Mungkin ada yang mau ditanyakan atau bagaimana? Ada. Oh, silakan Ibu Bapak. Oke. Ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, terima kasih kepada Ibu Leni Susanti Pane. Pemaparannya sangat bagus dan banyak menambah ilmu bagi kami rekan-rekan guru. Di sini yang mau saya tanyakan, tadi saya mendengar mengenai keyakinan sekolah atau kelas. Ya Bu, satu tadi yang tidak, apakah saya yang kurang mendengar atau bagaimana? Saya pertanyaannya, bagaimana contoh keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal itu? Itu saja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih. Langsung saja. Baik, terima kasih pertanyaannya Bu Nova. Ini contoh dari yang universal itu seperti apa? Saya ambil dari tes. Nih, yang saya ambil adalah contoh di kelas 7. Jadi, yang universal itu maksudnya dia nggak langsung ke poin, umum dia secara umum. Misalnya, nih, menjaga, kalau saya ambil ini, saya selalu bersikap positif. Positif ini kan banyak. Nah, positif itu banyak ya. Jadi positif itu dia misalnya tidak membuli kawan, itu positif. Jadi nggak kita sebutkan tidak boleh membuli kawan, tidak disebutkan kalau di keyakinan kelas. Jadi dibuat secara umum. Nah, ketika nanti misalnya kita masuk ke segitiga restitusi, masuk ke meyakinkan, menanyakan keyakinan, kita tanyakan ke ini. Nanti dia akan ingat. Makanya sering kalau saya memang pernah di kelas itu dia di bidang studi saya, ada alur belajar yang sudah saya buat sekarang. Yang pertama doa. Setiap masuk saya pasti doa, meskipun dia sudah istirahat. Yang kedua adalah mengabsen. Yang ketiga membaca kesepakatan kelas yang saya revisi menjadi keyakinan kelas. Satu anak itu saya suruh membacakan dengan lantang. Jadi semakin sering didengar, semakin sering mereka ingat. Nanti ketika ditanya apa kira-kira keyakinan kelas yang sudah kamu langgar, nah dia akan berpikir, biarkan dia berpikir. Nah, kalau saya dia bisa membuli kawannya, saya tidak bersikap positif Bu. Nah, kalau begitu dia sudah tahu, sadar dia bahwasanya dia di situ memang hal yang dilanggarnya. Inilah maksudnya yang universal tadi. Jadi kebajikan yang kita dari keyakinan kelas yang kita buat itu, ada kebajikan universal yang seperti yang saya sampaikan tadi, profil pelajar Pancasila, yang menurut IBO, yang menurut IHF tadi, itulah dia kebajikan. Nggak mesti harus yang profil pelajar Pancasila, tidak. Boleh yang lain, hormat, berbaik sangka misalnya, itu boleh. Itulah kebajikan universal itu. Jadi dibuat secara tidak konkret, abstrak. Itu yang saya bilang tadi. Di sini dibuat dia bersifat abstrak, nggak langsung. Kalau anak tidak mengerjakan PR satu kali, dia harus menulis begini. Kalau kamu tidak berdiri di kelas, berdiri kamu di sini di depan di pojokan, nggak seperti itu. Jadi dibuat secara menjaga ketertiban kelas, saling menghargai di dalam kelas. Maka nilai kebajikan di kelas saling menghargai seperti itu. Kira-kira bisa Bu Nova? Iya, terima kasih. Sama-sama. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Oh ya, oh ya, masuk Kombel. Gini, kalau saya nggak ya, kalau di Kombel baru kami dua yang ibu dari ketuanya, saya sekretaris, itu masih ada bendahara, ibu kepala atau koordinator, tapi itu belum siapkan aksi nyata. Jadi harus siapkan dulu aksi nyata, minimal aksi nyata. Iya, saya akan coba ibu apa tadi, ibu Pak Alwi belum bisa, ibu
kan belum bisa, belum tahu ya. Ya, belum. Baik, jadi aksi nyata itu bukan hanya aksi nyata apapun yang ada di dalam protokol, bukan. Yang di PMM. Jadi ada topik-topik wajib yang harus dikerjakan, bisa juga membuat komen. Jadi, saya sudah mengikuti pelajaran tentang mungkin. Jadi yang harus diikuti adalah seperti mungkin Bu Ari sudah buka. Jadi yang harus dilakukan kurikulum merdeka sama merdeka mengajar, merdeka belajar. Nah, itu harus selesai untuk membentuk komen. Untuk membuka, bisa membuat webinar harus menyelesaikan perencanaan pembelajaran, topik perencanaan pembelajaran. Jadi itu harus selesai. Kalau tidak bisa. Saya topik yang lain sudah keluar dari sertifikat saya dari topik yang lain nggak bisa. Syaratnya adalah yang 3 itu. Makanya banyak sekolah yang 3 itu diwajibkan kepada guru semua. Saya kebetulan kemarin mungkin karena masih peralihan ya Pak ya. Saya buka kurikulum mereka 2 minggu, alhamdulillah sudah keluar sertifikatnya. Yang kurikulum merdeka. Karena dia aksi nyatanya, maksudnya aksi nyata selesai kita buat, kita ikuti aturannya, udah langsung validasi, sudah bisa bentuk komber. Jadi kami bahasa Inggris sudah buat komber, yang matematika silakan buat komber, yang IPS silakan buat komber. Semua mata pelajaran boleh buat komber di seluruh sekolah. Jadi banyak komber di sekolah mereka besar. Ada bahasa Indonesia buka komber. Satu aja, tapi penggeraknya harus menyelesaikan 3 itu. Memang koordinator memang itu buku sekolah mau kami. Insya Allah kita bisa juga buat aksi nyata. Nanti saya minta ibu foto. Jadi nanti kita saling menolong. Ada foto ketika nanti akan harus. Enggak tunggu yang perlu kurikulum merdeka. Buka PM kurikulum merdeka. Topik kurikulum merdeka. Itu mudah. Nah ada cari di Google. Ada di poskesnya, cari Google. Kalau enggak, tanya sama kawan. Baru merdeka belajar. Merdeka belajar itu. Baru sama perencanaan pembelajaran. Untuk buka komunitas belajar. Biar bisa webinar. Berarti tunggu apa dong? Perencanaan pembelajaran SMP. Pas SMP, misalnya dia pakai C ya, dia pakai C kalau nggak salah. Nah itu, yang 3 itu aja sudah bisa bikin komunitas belajar masing-masing. Yang diharapkan cuma itu yang siap. Itu yang dari tadi saya bilang cuma yang 3 itu sudah siap. Nampaknya belum semua siap itu. Yang siap dengan 3 itu. Silakan Pak Jamaluddin. Ya. Buka PMM, ada komunitas, buka komunitas. Silakan cari. Kalau yang lain banyak dari komunitas. Kalau mau buat komunitas baru. Oh bisa, cari aja komunitas belajar. Iya. Kalau mau masuk, kalau mau lihat komunitas belajar kita silakan cari. Ada gambar pencarian. Ya nanti saya kirim lagi. Nanti saya kirim. Nah, diikuti komunitas kita. Mungkin masih berapa ya yang di komunitas kita? Makanya cuma yang 3 itu aja. Kami dari PJOK sudah mungkin saya sendiri kalau di PJOK. Ya, nah ini komunitas nanti dibagi. Kalau nggak cari coba di nah 17 pengikut. Nah ini komunitas belajar. Lihat coba lihat buka. Nah ini yang untuk yang apa? Ini yang untuk admin ya. Bisa buat webinar. Kalau dia belum menyiapkan rencana pembelajaran nggak bisa. Ya ini harus disiapkan perencanaan pembelajaran SMP. Harus siap baru dia buat webinar. Baru 2. Kalau tambah pembelajaran kami tambah. Ya coba tambah. Kalau nggak ada nggak usah Kak. Iya. Beda dong. Garis merah aja. Dia masukkan ini belajar yang sudah siap. Kalau ada bacanya tidak bisa jadi penggerak, tidak, ya. Makanya nggak bisa itu kepala sekolah kan bikin jadi ya apa koordinator. Mau bikin koordinator itu belum bisa, masih kami 2. 6 nih kenapa? Jadi belum bisa selesai.
masalah dengan